Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan database desain yang telah kami buat, yaitu penjadwalan pembelajaran sekolah XYZ. Kami terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zakadiaksa. Ada yang selanjutnya ada. Nama saya Misbah Alif. Nama saya Muhammad Yusron Nasir. Mas. Nah. Dan yang terakhir ada Mas Utama ya. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama introduction, silahkan. Terima kasih. Yang pertama yaitu introduction, yaitu perkembangan teknologi sekarang semakin pesat. Migrasi dari pekerjaan yang dulunya manual menjadi serba digital itu sudah tidak terelakkan lagi, dan hal ini sudah terjadi hampir semua lini kehidupan kita. Hingga gaya hidup kita tak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan perangkat elektronik. Nah, kegiatan kehidupan kita mulai dari menulis, menggambar, hingga mencatat apapun, semuanya serba digital. Nah, tema kali ini kami akan mengangkat tentang jadwal di sebuah sekolah, yang dimana jadwal tersebut tak jarang terjadi miskomunikasi, human error, kesalahan antara satu orang dengan yang lainnya, hingga terjadi kesalahan antara guru, siswa, pembelajaran, hingga. Nah, jadi tema ini sebagai langkah untuk mengefisiensikan dan mentransparankan database, mengkomunikatifkan database, dan membuat database ini semakin sistematis. Karena mempermudah pekerjaan yang awalnya secara manual menjadi digital. Next. Kemudian business and mission. Bisnis dan misi dalam tema ini adalah yang pertama, merubah jadwal yang awalnya manual menjadi jadwal digital. Yang nomor 2, mensinkronkan data siswa, guru, dan pelajaran. Yang ketiga, wali siswa ataupun orang tua siswa dapat memonitoring jadwal dari jarak jauh. Yang keempat, pihak sekolah lebih mudah dalam memanage antara jadwal, kelas, dan waktu pembelajaran. Next. Slide selanjutnya yaitu tentang information requirement. Jadi informasi yang kita butuhkan. Yang pertama, biodata guru, biodata siswa, kemudian informasi detail pelajaran yang akan diajar di salah satu sekolah, kemudian informasi detail kelas yang menjadi tempat pembelajaran, kemudian waktu-waktu dari suatu pembelajaran. Next. Tipe data yang akan kami gunakan yaitu pertama varchar. Varchar ini tipe data yang mengandung karakter huruf seperti yang bisa digunakan untuk nama siswa, nama guru, alamat, email, dan lain sebagainya. Kemudian integer digunakan untuk menyimpan data yang mengandung angka seperti nomor telepon dan jam. Kemudian date digunakan untuk menyimpan data yang mengandung data tanggal seperti tanggal lahir dari siswa dan juga guru. Untuk slide selanjutnya akan digantikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada business rule, yaitu pada sekolah XYZ ini mempunyai beberapa peraturan dalam menjadwalkan pelajaran yang akan diikuti oleh siswa dan diajarkan oleh guru. Berikut beberapa peraturan yang ada pada sekolah XYZ sehingga menghasilkan desain database seperti di atas. Yang pertama, sistem dapat menyimpan data histori kelas yang telah ditempuh oleh siswa. Yang selanjutnya, satu kelas hanya mempunyai satu jadwal saja. Yang ketiga, guru dapat mengajar hanya satu pelajaran dan satu pelajaran dapat diajar oleh banyak guru.
Yang keempat, sistem juga dapat menyimpan data histori jadwal setiap kelas yang telah ditempuh oleh siswa. Yang terakhir, jadwal akan dilaksanakan di setiap hari dan jamnya sesuai ketentuan, yaitu hari mulai Senin sampai Jumat dan jam 7 sampai jam 3. Selanjutnya ada assumption, yaitu di sekolah XYZ ini sudah menyiapkan informasi yang cukup, di mana nantinya informasi ini diperlukan untuk dibuatkan sistem desain database, sistem akademik, yang nantinya sistem ini bisa mensinkronkan data siswa, guru, serta pelajaran, sehingga bisa merubah jadwal manual menjadi online. Dan kegiatan penjadwalan di sekolah XYZ bisa lebih efisien. Untuk selanjutnya, ada teman saya yang menjelaskan. Ya, saya akan menjelaskan database design, yaitu IRD yang telah kami buat. Terdapat entitas guru, entitas pelajaran, entitas kelas, dan entitas siswa. Terdapat juga entitas hari, jam, dan detail pelajaran, di mana siswa dan kelas dihubungkan dengan relasi many-to-many dikarenakan agar dapat menyimpan data historikal kelas yang pernah ditempuh oleh siswa. Contoh, Ardi pernah menempuh kelas IPA 10, Ardi pernah menempuh di IPA 11, serta Ardi pernah menempuh di kelas IPA 12. Serta ada entitas guru dengan pelajaran dihubungkan dengan relasi many to one, karena guru hanya bisa mengajar satu pelajaran, sedangkan satu pelajaran bisa diajar oleh banyak guru. Setelah itu, pelajaran dengan kelas dihubungkan dengan many to many, namun langsung di intersect entity dengan nama detail pelajaran, di mana akan menyimpan data pelajaran dan kelas. Dan terakhir ada entitas hari dan jam, di mana akan dihubungkan dengan entitas detail pelajaran, di mana hari dan jam melaksanakan beberapa pelajaran, sedangkan satu pelajaran akan dilaksanakan pada satu atau hari jam. Berikut skema tabel yang telah kami buat, hasil generate dari IRD yang telah kami buat juga. Terdapat beberapa foreign key yang masuk ke tabel, antara lain bisa dilihat pada tabel guru terdapat foreign key dari tabel pelajaran, yaitu foreign key pelajaran underscore IDPL. Setelah itu terdapat juga foreign key ID kelas dan NIS yang dihasilkan dari entitas kelas dan entitas siswa, serta ada 4 foreign key yang berada pada detail pelajaran, yang masing-masing terdiri dari entitas kelas, entitas hari, entitas jam, serta entitas pelajaran. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, untuk kesimpulan dari pembuatan proyek ini adalah dengan dibuatnya database penjadwalan sekolah XYZ ini, diharapkan data siswa, data guru, dan data pelajaran dapat saling terhubung atau sinkron, sehingga dari sinkronasi data tersebut dapat mempermudah dalam melakukan penjadwalan pembelajaran. Dan selain itu, wali siswa juga dapat mengawasi jadwal pembelajaran siswa mereka secara jarak jauh. Next. Kemudian rekomendasi dari pembuatan desain ini adalah, yang pertama, desain database ini dapat digunakan oleh pihak luar sekolah seperti bimbel atau yang sebagainya. Kemudian desain database ini juga dapat menyimpan data histori dari kelas yang ditempuh dan histori jadwal tiap kelasnya. Kemudian siswa dan guru juga dapat melihat jadwal yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.